Bagaimana rasanya kehilangan segalanya hanya dalam satu malam karena ego yang setinggi langit? Bara Baskara, seorang polisi muda yang merasa lencana di dadanya adalah hukum itu sendiri, tidak pernah menyangka bahwa tindakan brutalnya di jalanan akan menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Dengan kesombongan yang meluap, ia tega menyeret dan menghina seorang pria tua di depan umum demi pamer kekuatan, tanpa menyadari bahwa pria yang ia injak harga dirinya adalah ayah kandung dari wanita yang ingin ia lamar malam itu juga. Sebuah kisah pedih tentang arogansi yang berujung pada pengkhianatan cinta, pemecatan yang memalukan, dan penyesalan yang terlambat di bawah guyuran hujan. Matahari sore itu menggantung rendah di Cakrawala Jakarta, membiaskan cahaya jingga yang tampak kusam tertutup polusi. Di depan cermin besar kamarnya, Bara Baskara berdiri tegak. Ia merapikan keras seragam coklatnya yang disetrika kaku, begitu tajam hingga seolah bisa melukai ujung jari siapapun yang menyentuhnya. Bara mengoleskan minyak rambut, menyisir helai hitam cepaknya hingga klimis sempurna. Ia menghirup aroma parfum maskulin yang tajam dan mahal, aroma yang menurutnya adalah bau kekuasaan. Baginya, lencana perak di dadanya bukan sekadar tanda pengenal, itu adalah kunci yang membuka semua pintu, tongkat yang bisa membungkam mulut siapa saja. Sempurna, gumamnya, menatap rahang kotaknya sendiri dengan puas. Di atas meja rias, sebuah kotak beludru merah kecil terbuka, menampakkan sebongkah berlian yang berkilau di bawah lampu kamar. Cincin itu adalah pernyataan perang bagi Bara, perang untuk membuktikan pada keluarga Maya bahwa ia, seorang polisi muda dengan karir yang sedang meroket, layak masuk ke dalam lingkaran Adiningrat yang eksklusif. 1 jam kemudian, di sebuah kafe berkonsep kolonial yang tenang di pusat kota, Maya Adiningrat duduk menunggunya. Ia mengenakan terusan midi berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan elegan. Saat Bara melangkah masuk, suara sepatu larasnya yang menghantam lantai marmer menciptakan irama yang mendominasi ruangan. Beberapa pengunjung menoleh, dan Bara menikmati setiap detik tatapan itu. "Kamu terlambat 10 menit, Bara," sapa Maya lembut, namun ada gurat kecemasan di matanya yang sendu. Bara menarik kursi, tidak meminta maaf. Ia justru meraih tangan Maya dan mengecup punggung tangannya dengan posesif. Urusan di kantor sedikit memanas. Biasa, warga sipil yang terlalu banyak bicara perlu diingatkan siapa yang memegang kendali. Maya menarik napas panjang, melepaskan tangannya perlahan. "Itu dia yang aku takutkan, Bara. Ayahku selalu bilang, semakin tinggi posisi seseorang, seharusnya dia semakin merunduk. Seperti padi." Bara terkekeh sinis. Ia menyesap espresso pahitnya. Padi yang terlalu merunduk akan diinjak orang, Maya. Di dunia luar sana, kalau kita tidak menunjukkan taring, kita akan dikuliti. Ayahmu seorang pengusaha, dia pasti paham soal persaingan. Ayahku berbeda, sela Maya cepat. Dia membangun semuanya dari nol dengan kesederhanaan. Dia bahkan benci kalau orang-orang memperlakukannya secara berlebihan hanya karena hartanya. Bara hanya mengangguk formal, meski di dalam kepalanya, ia merasa nasihat itu hanyalah omong kosong orang tua yang sudah terlalu nyaman di puncak. Baginya, rasa hormat dimenangkan dengan ketakutan, bukan dengan kerendah hatian. "Ngomong-ngomong soal ayahmu," Bara mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah dan penuh penekanan. "Kapan aku bisa bertemu dengannya secara resmi? Cincin ini sudah terlalu lama mendekam di sakuku." Maya tersenyum kecil, namun ada keraguan yang tersirat. "Ayah baru saja mendarat dari luar kota sore ini. Dia bilang, dia ingin bertemu denganmu hari ini juga. Tapi..." Maya menggantung kalimatnya, ragu. "Dia ingin pertemuan yang tidak biasa. Dia ingin melihatmu di habitatmu, sebelum kita makan malam bersama di rumah." Dahi Bara berkerut. "Maksudnya?" "Dia tahu kamu sedang dinas sore ini untuk pengamanan jalur protokol. Dia bilang akan lewat sana dengan mobilnya. Dia hanya ingin melihatmu bekerja dari jauh, secara informal. Katanya, karakter asli pria terlihat dari cara dia memperlakukan orang asing di jalanan." Bara tertawa pendek, merasa percaya diri. "Bagus kalau begitu. Dia akan melihat calon menantunya mengatur kekacauan kota ini dengan tangan besi. Beritahu dia, aku akan berjaga di jalur utama sebelum maghrib." Pukul 17.15 waktu Indonesia Barat.
Suhu udara meroket. Aspal jalanan protokol seolah mengeluarkan uap panas yang membakar telapak kaki. Kemacetan mulai mengular, menciptakan simfoni klakson yang memekakkan telinga. Bara berdiri di tengah persimpangan, peluit di mulutnya, tangannya bergerak dengan gerakan komando yang kasar. Wajahnya berkeringat, dan amarahnya mulai mendidih seiring dengan suhu udara. Ia benci kemacetan ini. Ia benci melihat warga sipil yang tidak sabaran, yang mencoba menyerobot jalur yang sudah ia atur. Baginya, setiap pengemudi yang tidak patuh adalah penghinaan pribadi terhadap otoritasnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah mobil sedan tua berwarna abu-abu kusam merayap pelan. Mobil itu tampak sangat kontras di antara deretan mobil mewah yang mengantre. Mesinnya terdengar batuk-batuk, dan asap knalpotnya tipis namun menyengat. Saat lampu berubah merah, mobil tua itu terlambat menginjak rem, membuat moncongnya melewati garis berhenti dan hampir menyentuh ban motor dinas Bara yang terparkir di pinggir. Cek! Bara terlonjak. Ia menoleh, matanya berkilat penuh amarah. Urat lehernya menonjol, berdenyut seirama dengan detak jantungnya yang memburu. Baginya, ini bukan sekadar insiden lalu lintas. Ini adalah gangguan terhadap egonya yang sedang haus akan pengakuan, terutama karena ia tahu, di suatu tempat di antara barisan mobil ini, Insinyur Hendra Adiningrat mungkin sedang memperhatikannya. Ia harus menunjukkan betapa tegasnya dia. Betapa berkuasanya dia. Bara berjalan menghampiri mobil sedan tua itu dengan langkah lebar yang mengancam. Ia menggebrak kap mesin mobil itu dengan tangan telanjangnya. "Brak! Turun!" teriak Bara, suaranya menggelegar mengalahkan suara klakson. "Tuli kamu? Turun sekarang!" Dari dalam mobil, terlihat seorang pria paruh baya dengan rambut beruban perak di bagian samping. Pria itu tampak tenang, namun tangannya sedikit gemetar saat mencoba membuka pintu mobil yang macet. Bara tidak sabar. Ia merenggut gagang pintu mobil itu dari luar, memaksanya terbuka, dan dengan satu sentakan kasar, ia menyeret pria tua itu keluar hingga kakinya yang sedikit pincang tersandung di aspal yang panas. "Kamu tahu siapa saya?" bentak Bara tepat di depan wajah pria itu, nafasnya yang berbau kopi dan rokok menyambar wajah sang pria tua. Pria itu terdiam, menatap lencana perak di dada Bara dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah tatapan yang dingin, tajam, dan penuh rahasia. Di sekeliling mereka, belasan layar ponsel mulai terangkat, merekam setiap detik kebrutalan sang abdi negara. Bara tidak peduli. Ia merasa sedang berada di panggung utamanya. Ia tidak tahu bahwa di saat itulah, ia baru saja menarik pelatuk yang akan meledakkan seluruh hidupnya tepat di hadapannya sendiri. "Nap?" Bara mengulang kata itu dengan nada yang meremehkan, seolah kata tersebut adalah hinaan paling kotor yang pernah ia dengar. Tawa sinisnya meledak di tengah kebisingan knalpot dan klakson yang bersahutan. Ia maju selangkah, memperpendek jarak hingga ujung sepatu larasnya yang mengkilap nyaris menyentuh jempol kaki pria tua itu yang hanya beralaskan sandal kulit murah yang sudah tipis. "Tua bangka tak tahu diri," desis Bara, suaranya rendah namun penuh racun. "Di jalan ini, seragam saya adalah hukum. Di jalan ini, kamu bukan siapa-siapa selain rintangan yang harus saya singkirkan." Tangan Bara yang kokoh merenggut kerah kemeja linen Insinyur Hendra. Kain kemeja yang sudah lemas itu mengerut hebat di bawah cengkeraman Bara. Ia menarik tubuh ringkih itu hingga Hendra terpaksa berjinjit untuk menjaga keseimbangan. Kacamata baca yang tergantung di leher Hendra bergoyang-goyang, membentur kancing seragam Bara yang kaku. "Lihat sekelilingmu." Bara mengibaskan tangannya yang bebas ke arah deretan mobil yang tertahan. "Gara-gara mobil rongsokanmu ini, jalur ini macet. Gara-gara kamu, efisiensi kerja saya terganggu. Dan kamu masih berani bertanya soal sopan santun?" Hendra Adiningrat tidak membalas dengan teriakan. Matanya yang jernih di balik kerutan usia menatap Bara dengan ketenangan yang mengerikan. Tidak ada ketakutan di sana. Hanya ada kekecewaan yang mendalam, seolah ia sedang menatap sebuah bangunan megah yang ternyata keropos di dalamnya. "Sopan santun bukan soal siapa yang lebih kuat, nak. Tapi soal siapa yang lebih manusia," ucap Hendra tenang. Kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke dalam api. Ego Bara yang rapuh merasa terancam oleh ketenangan pria ini. Ia merasa harga dirinya dilecehkan di depan publik.
Bara melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kasar, membuat Hendra terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di aspal yang membara. Buk! Suara tubuh pria tua itu menghantam jalanan membuat beberapa pengendara motor yang berhenti di dekat sana meringis. Namun, tak ada yang berani turun. Mereka hanya menonton dari balik helm, sementara tangan-tangan mereka gemetar memegang ponsel yang terus merekam. "Hukum dia, Pak. Jangan kasih ampun," teriak seorang pemuda dari kejauhan, memprovokasi. Bara merasa mendapatkan dukungan. Ia merasa sedang melakukan pembersihan di jalannya. Bara berjalan menuju pintu pengemudi mobil sedan tua itu. Dengan gerakan kasar, ia mencabut kunci mobil dari lubangnya, lalu melemparkannya jauh ke arah semak-semak di pinggir jalan tol. "Jalan kaki sana. Mobil ini biar diderek. Kamu sudah merusak sore saya," maki Bara. Ia kemudian meludah ke arah ban mobil tua itu, sebuah gerakan penuh penghinaan yang dirancang untuk mempermalukan korbannya di depan kamera-kamera yang mengintai. Ia tidak melihat, di dalam mobil mewah hitam yang terjebak 3 baris di belakangnya, Maya Adiningrat sedang mencengkeram setir dengan kuku-kuku yang memutih. Air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. Ia ingin berteriak, ingin keluar, namun kakinya terasa lumpuh. Ia baru saja melihat pria yang ia rencanakan untuk menjadi suaminya, memperlakukan ayahnya, pahlawannya, seperti sampah di pinggir jalan. Maya melihat ayahnya perlahan bangkit, mengusap debu dari kemeja linennya dengan gerakan tangan yang tetap anggun meski gemetar. Hendra tidak menoleh lagi pada Bara. Ia hanya menatap ke depan, ke arah langit yang mulai berubah menjadi ungu pekat, seolah sedang menghitung mundur sesuatu. Bara kembali ke motor dinasnya. Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan seragamnya, merasa puas. Ia merasa gagah. Di pikirannya, ia baru saja menunjukkan pada dunia, dan mungkin pada calon mertuanya yang entah ada di mana, bahwa ia adalah pria yang tidak bisa diremehkan. Ia menyalakan mesin motornya, derumannya yang berat seolah merayakan kemenangannya. Tanpa menoleh lagi pada pria tua yang masih berdiri di samping mobilnya yang mogok, Bara memutar gas dan melesat pergi, membelah kemacetan dengan sirene yang meraung sombong. Ia tidak sadar, bahwa di balik saku kemeja linen kusam yang ia remas tadi, Insinyur Hendra Adiningrat memegang sebuah ponsel yang masih dalam mode panggilan aktif. Di seberang sana, seseorang telah mendengar setiap makian, setiap bunyi pukulan, dan setiap desah napas arogan Bara. Bara terus melaju, memacu motornya menuju rumah kediaman Adiningrat. Ia membayangkan sambutan hangat, pelukan Maya, dan makan malam mewah yang menunggunya. Di saku celananya, kotak beludru merah berisi cincin berlian itu terasa berat. Ia tersenyum sendiri. Baginya, hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Ia merasa telah menaklukkan jalanan, dan sebentar lagi, ia akan menaklukkan masa depannya. Bara tidak tahu, bahwa video dirinya yang sedang menghajar pria tua itu sudah meluncur ke jagat maya dengan caption yang akan menghancurkan karirnya dalam hitungan jam. Oknum aparat arogan hajar kakek pincang di jalan protokol. Dan yang lebih buruk lagi, ia tidak tahu bahwa saat ia tiba di gerbang rumah mewah itu nanti, pintu yang terbuka bukanlah pintu menuju surga keluarga, melainkan pintu menuju pengadilan yang paling dingin yang pernah ia bayangkan. Bara mematikan mesin motor dinasnya, namun raungan sirene di kepalanya seolah belum mau berhenti. Ia melangkah masuk melewati pintu kayu jati besar kediaman Adiningrat dengan dagu terangkat. Lampu-lampu kristal di langit-langit ruang tamu memantulkan cahaya pada lencana peraknya, menciptakan pendar yang ia anggap sebagai mahkota. Namun, ada yang salah. Keheningan di dalam rumah ini tidak terasa mewah seperti biasanya. Keheningan ini terasa berat, seperti udara di dalam ruang interogasi yang pengap. "Maya," panggil Bara. Suaranya bergema, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Ia menemukan Maya duduk di sofa panjang ruang tengah. Tubuhnya tegak, kaku, dengan kedua tangan mendekap sebuah ponsel di pangkuannya. Cahaya biru dari layar ponsel memantul di wajah Maya yang pucat, menonjolkan mata sendunya yang kini tampak merah dan sembab. "Kamu sudah sampai," ucap Maya tanpa menoleh. Suaranya datar, tanpa nada, seolah jiwanya baru saja dicabut dari raganya. Bara tersenyum, melangkah mendekat dan duduk di sampingnya. Ia mencoba merangkul bahu Maya, namun wanita itu bergeming. "Macetnya gila-gilaan, sayang.
Tapi semua terkendali. Aku sudah membersihkan jalanan untuk calon mertuaku. Ada satu orang tua keras kepala yang mencoba menghalangi jalanku, tapi sudah kuberi pelajaran yang tidak akan dia lupakan seumur hidup. Bara terkekeh, seolah menceritakan lelucon ringan saat makan siang. Ia merogoh saku celananya, menyentuh permukaan beludru kotak cincin di sana, bersiap untuk momen besarnya. Maya perlahan menoleh. Ia menatap Bara dengan pandangan yang membuat bulu kuduk polisi itu meremang. Itu bukan tatapan cinta. Itu adalah tatapan muak yang begitu dalam hingga Bara merasa seperti serangga yang sedang diinjak. Pelajaran, Bara, bisik Maya. Tangannya yang gemetar mengangkat ponsel, memutar sebuah video yang baru saja diunggah 10 menit lalu. Di layar itu, Bara melihat dirinya sendiri. Gambarnya tajam, diambil dari sudut yang sangat jelas. Ia melihat dirinya menyeret seorang pria tua keluar dari mobil, ia mendengar suaranya sendiri meneriakkan kata-kata kotor, dan ia melihat tangannya yang kekar menjatuhkan pria itu ke aspal. Di bagian bawah layar, angka shares dan views terus bergerak naik seperti bom waktu yang berdetak cepat. Kolom komentar penuh dengan sumpah serapah, polisi iblis. Pecat oknum arogan ini. Di mana nuraninya? Wajah Bara memanas. Egonya memberontak. Maya, itu hanya prosedur. Dia hampir mencelakaiku. Kamu tidak tahu betapa bahayanya orang-orang seperti dia di jalanan. Aku harus tegas demi keamanan. Tegas? Maya berdiri, suaranya naik 1 oktav, tajam seperti sembilu. Menghajar orang tua yang tidak berdaya itu kamu sebut tegas? Menghina harga dirinya di depan umum itu kamu sebut prosedur? Kamu menggunakan seragam itu untuk melindungi Bara. Bukan untuk menjadi Tuhan di jalanan. Dia hanya rakyat biasa, Maya. Jangan biarkan video sampah ini merusak malam kita. Bara ikut berdiri, urat lehernya menonjol. Ia tidak suka dikritik, apalagi oleh wanita yang ingin ia jadikan miliknya. Aku melakukan itu agar orang-orang tahu bahwa aku punya kuasa. Agar ayahmu tahu bahwa anaknya bersama pria yang kuat, bukan pria lemah yang bisa diinjak-injak. Maya tertawa, sebuah tawa getir yang pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Kamu benar-benar bodoh, Bara. Kamu begitu buta oleh seragam itu sampai kamu tidak bisa melihat apa yang sebenarnya kamu hancurkan. Apa maksudmu? Maya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu utama yang perlahan terbuka. Suara langkah kaki yang sedikit pincang terdengar menyeret di atas lantai marmer. Suara itu pelan, namun di telinga Bara, setiap ketukannya terasa seperti hantaman palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Seorang pria paruh baya melangkah masuk ke dalam pendar lampu kristal. Kemeja linen kusamnya kotor oleh debu aspal, dan di pipi kirinya, terdapat memar kemerahan yang mulai membiru. Dunia Bara seolah runtuh. Oksigen di paru-parunya lenyap seketika. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa dadanya akan pecah. Pria tua yang ia maki, pria tua yang ia ludahi, pria tua yang kuncinya ia buang ke semak-semak, kini berdiri di rumah ini, menatapnya dengan tatapan yang jauh lebih mengerikan daripada kemarahan manapun. Ayah! Bisik Maya, berlari memeluk pria itu dengan tangisan yang pecah sehebat badai. Insinyur Hendra Adiningrat tidak memeluk anaknya kembali. Matanya tetap terkunci pada Bara. Ia membetulkan kacamata bacanya yang retak di satu sisi, lalu tersenyum. Sebuah senyuman dingin yang menandakan akhir dari segala impian Bara Baskara. Keheningan yang menyusul kata-kata Hendra terasa lebih menyakitkan daripada ledakan granat. Bara berdiri mematung, tangannya yang tadi terkepal kini gemetar hebat. Lencana perak di dadanya terasa seberat bongkahan timah yang menariknya tenggelam ke dasar bumi. Ia mencoba membuka mulut, namun lidahnya terasa keluh, kering seolah seluruh cairan di tubuhnya telah menguap. Om, Bapak, saya. Suara Bara pecah, hilang keberanian yang tadi ia pamerkan di hadapan Maya. Hendra melangkah maju, meskipun langkahnya tertatih karena nyeri di lututnya yang tadi menghantam aspal. Ia berdiri tepat di depan Bara. Bau debu jalanan dan keringat dari tubuh Hendra menusuk hidung Bara, bau yang sama yang tadi ia hina sebagai bau rakyat jelata. Tadi di jalan, kamu bertanya apakah saya tahu siapa kamu, ucap Hendra dengan suara rendah yang menggetarkan udara. Sekarang,
izinkan saya menjawabnya. Kamu adalah seorang pria kecil yang ketakutan, yang harus meminjam wibawa dari sepotong kain seragam untuk merasa menjadi manusia. Ayah, pipimu berdarah. Maya terseduh, jemarinya yang gemetar mencoba menyentuh memar di wajah ayahnya. Hendra memegang tangan Maya, menenangkannya tanpa mengalihkan pandangan dari Bara. Jangan menangis, Maya. Luka ini akan sembuh. Tapi luka yang pria ini torehkan pada institusinya, pada kepercayaan masyarakat, itu yang tidak akan pernah sembuh. Bara mencoba meraih lengan Maya. Maya, dengarkan aku tidak tahu kalau itu ayahmu. Kalau saja aku tahu. Kalau saja kamu tahu. Maya menepis tangan Bara dengan kemarahan yang begitu murni, hingga Bara tersentak mundur. Jadi kalau itu bukan ayahku, kamu merasa berhak menginjak-injaknya? Kalau itu hanya kakek-kakek biasa yang tidak punya anak seorang Adiningrat, tindakanmu itu benar? Kamu menjijikan, Bara. Bara menggeleng panik. Bukan begitu, Maya. Aku hanya menjalankan tugas. Jalanan itu macet total, dia menghalangi. Cukup. Hendra memotong dengan satu kata yang tajam. Ia mengangkat ponselnya yang retak. Kamu tahu kenapa saya mengendarai mobil tua itu sore ini? Saya ingin tahu, pria seperti apa yang akan menjaga anak saya. Saya ingin tahu, apakah pria yang katanya berjanji melindungi masyarakat ini punya hati di balik lencananya. Dan kamu memberikan jawaban yang sangat jelas. Hendra menekan sebuah tombol di ponselnya. Suara raungan sirene dan makian Bara di jalanan tadi terdengar kembali dari speaker ponsel, menggema di ruang tamu yang mewah itu. Saya sengaja membiarkan panggilan telepon ini terhubung dengan asisten saya sejak saya melihat motor dinasmu. Semuanya terekam. Bukan hanya oleh warga, tapi oleh sistem saya sendiri. Hendra tersenyum dingin. Kamu membuang kunci mobil saya ke semak-semak, Bara. Kamu tahu betapa sulitnya orang tua seperti saya mencari kunci di tengah kegelapan? Saya minta maaf, Pak, saya akan cari kuncinya sekarang juga. Saya akan ganti mobil Bapak. Bara memelas, harga dirinya runtuh total. Ia bersiap untuk berlutut jika itu perlu. Mobil itu tidak ada harganya bagi saya, sahut Hendra sinis. Tapi kehormatan saya, dan keamanan putri saya, itu tak ternilai. Hendra kemudian berbalik membelakangi Bara, menuju meja telepon di sudut ruangan. Ia mengangkat gagang telepon rumah, menekan beberapa angka yang tampaknya sangat ia hafal. Halo, selamat malam Jenderal, ucap Hendra. Jantung Bara seolah berhenti berdetak mendengar sebutan itu. Ya, ini Hendra Adiningrat. Saya baru saja mengalami kejadian yang menarik di jalan protokol. Salah satu anggota Anda, namanya Bara Baskara. Ya, video viral itu adalah saya. Saya ingin proses hukum berjalan semestinya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan tolong, kirimkan Provost ke rumah saya sekarang juga. Ada seseorang yang perlu dijemput. Hendra menutup telepon. Ia berbalik kembali, menatap Bara yang kini wajahnya sepucat kain kafan. Maya melangkah maju, mendekati Bara yang masih terpaku. Ia merogoh saku seragam Bara yang kaku, menarik keluar kotak beludru merah yang tadi Bara banggakan. Maya membuka kotak itu, menatap cincin berlian di dalamnya sejenak, lalu melemparnya ke lantai marmer. Cincin itu berdenting, menggelinding pelan hingga berhenti di bawah kaki Hendra. Keluar dari rumah ini, Bara, suara Maya terdengar dingin dan tajam. Seragam itu, lencana itu, semuanya akan segera diambil darimu. Dan aku adalah hal pertama yang sudah kamu hilangkan. Bara menatap cincin di lantai, lalu menatap Maya. Ia ingin memohon, namun di luar gerbang rumah, suara sirene mobil polisi yang berbeda mulai terdengar. Bukan sirene yang ia kendalikan, melainkan sirene yang datang untuk menjemputnya menuju kehancuran. Pintu jati besar itu terbuka dengan entakan yang kasar, membiarkan udara malam yang dingin merangsek masuk ke dalam hangatnya ruang tamu Adiningrat. Dua petugas Provost dengan baret biru dan wajah tanpa ekspresi melangkah masuk. Mereka tidak memberikan salam hormat. Bagi mereka, Bara Baskara bukan lagi rekan sejawat yang harus disegani, melainkan noda yang harus segera dibersihkan dari korps. Bara Baskara, suara salah satu petugas menggema, dingin dan berwibawa. Anda ikut kami sekarang.
Perintah langsung dari Mabes. Bara berdiri lunglai. Tangan-tangan petugas itu mencengkeram bahunya, bahu yang selama ini ia busungkan dengan penuh kesombongan. Dengan gerakan yang efisien dan mematikan, petugas itu melepas paksa atribut lencana perak dari dada Bara. Suara kain seragam yang robek saat lencana itu ditarik terdengar seperti suara harapan Bara yang hancur berkeping-keping. "Maya? Om Hendra, tolong." Bara merintih, suaranya parau, nyaris tak terdengar di antara deru sirene di luar. Maya tidak menoleh. Ia berdiri di samping ayahnya, menatap kosong ke arah dinding, seolah bara sudah menjadi udara kosong. Hendra pun hanya diam, tangannya mendekap bahu putrinya, memberikan kekuatan yang selama ini coba dicuri oleh bara melalui intimidasi. Bara diseret keluar. Saat melewati ambang pintu, ia sempat menoleh ke bawah. Di sana, di atas lantai marmer yang mengkilap, cincin berlian seharga ratusan juta itu tergeletak begitu saja, diabaikan seperti sampah. Tidak ada yang menginginkannya. Tidak ada yang membutuhkannya. Hujan mulai turun membasahi Jakarta, seolah ingin mencuci aspal protokol yang tadi sore menjadi saksi bisu keangkuhan seorang manusia. Di dalam mobil Provost, Bara hanya bisa menatap pantulan wajahnya di jendela yang basah. Bayangan pria perkasa dengan rahang kotak dan tatapan mengintimidasi itu telah lenyap, digantikan oleh sosok pria yang hancur, layu, dan ketakutan. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang mematikan. Video viral itu menjadi api unggun yang membakar habis sisa-sisa karirnya. Publik mengamuk. Ibu-ibu di media sosial menuntut keadilan bagi Insinyur Hendra, yang kini dikenal sebagai sosok ayah bangsa yang rendah hati. Tak ada ruang bagi pembelaan. Tak ada celah bagi lobi-lobi jabatan. 3 jam kemudian, di sebuah ruangan kantor yang remang, surat keputusan itu diletakkan di depan mejanya. Pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Bara keluar dari gedung itu tanpa pengawalan. Ia bukan lagi siapa-siapa. Seragamnya yang dulu disetrika kaku kini tersampir di lengannya dalam kantong plastik hitam, siap dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jam tangan mewahnya masih melingkar di pergelangan tangan, namun waktu yang ditunjukkannya kini terasa tak berarti. Ia berjalan di bawah guyuran hujan deras menuju gerbang kediaman Adiningrat sekali lagi, berharap pada sisa-sisa keajaiban. Namun, gerbang itu tertutup rapat. Penjaga yang tadi menatapnya dengan kebencian kini bahkan tidak mau membukakan kaca jendela pos jaganya. Bara berdiri di sana, basah kuyup hingga ke tulang. Ia merogoh saku kemeja taktisnya, mengeluarkan ponselnya yang terus bergetar. Ribuan pesan hujatan masuk, namun ia hanya mencari satu nama, Maya. Ia mencoba menelepon. 1 kali, 2 kali. Hingga pada panggilan ke-10, Maya mengangkatnya. "Maya, maafkan aku. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan jadi pria yang kamu mau. Tolong beri aku satu kesempatan." Bara memohon, air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di pipinya. Hening sejenak di ujung telepon, hanya terdengar suara napas Maya yang berat. "Bara," suara Maya terdengar tenang, namun begitu dingin hingga membuat jantung Bara membeku. "Ayahku bilang, karakter asli pria terlihat dari cara dia memperlakukan orang asing di jalanan. Dan aku sudah melihatnya. Kamu tidak kehilangan pekerjaanmu karena ayahku, Bara. Kamu kehilangan semuanya karena dirimu sendiri. Maya, kumohon. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak ingin anak-anakku kelak memiliki ayah yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang tua yang lemah. Selamat tinggal, Bara." Klik. Panggilan terputus. Di saat yang sama, lampu-lampu di dalam rumah Mega Adiningrat perlahan padam satu persatu, meninggalkan Bara dalam kegelapan total di bawah guyuran hujan. Bara Baskara jatuh bersimpuh di depan gerbang besi itu. Ia menatap seragam di dalam plastik hitam di sampingnya. Seragam yang dulu ia anggap sebagai taring, kini hanyalah kain kusam yang menjerat lehernya sendiri. Ia telah mendapatkan pengakuan yang ia inginkan. Seluruh dunia kini mengenalnya, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai peringatan tentang apa yang terjadi ketika kesombongan melampaui kemanusiaan. Malam itu, Bara tidak hanya kehilangan jabatan dan kekasihnya. Ia kehilangan martabatnya, masa depannya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan dirinya yang dulu ia banggakan,
hanya untuk menyadari bahwa sosok itu memang tidak pernah layak untuk dicintai.